di sini. Gimana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Capek ya perjalanan dari sini naik apa? Udah makan belum? Udah. Alhamdulillah. Kita kan belum kenal nih, saya juga belum kenal Mbak juga belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Mbak Rohunisa. Mbak bisa memanggil saya Ibu Iman. Saya Widya Lufiana, Ibu bisa panggil saya dengan Widi. Oke, baik Mbak Widi. Mbak Widi datang ke sini atas dasar disuruh atau emang kemauan Mbak Widi sendiri nih? Aku sendiri Ibu. Oke, kemauan Mbak Widi sendiri. Berarti ada masalah yang pengen Mbak Widi ceritain ke Ibu ya? Iya Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa arti dari proses konseling. Di mana proses konseling itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dalam mengatasi masalahnya. Tujuannya itu agar klien bisa, agar Mbak Widi sendiri itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian juga ada di sini ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana jika Mbak Widi cerita ke Ibu akan menjaga rahasia dari Mbak Widi. Terus ada asas kemandirian. Nah, kayak yang Ibu tadi tanyain, Mbak Widi itu datang ke sini itu atas dasar disuruh atau emang atas dasar Mbak Widi sendiri. Kemudian ada kesukarelaan, di mana Mbak Widi sukarela menceritakan ceritanya ke Ibu tanpa ada yang Mbak Widi tutup-tutupin. Selanjutnya ada asas kekinian. Oke, baik Mbak Widya, sebelum memulai jalannya proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau tanya, apakah Mbak Widya udah siap dengan menjalankan proses konseling ini? Baik, jika Mbak Widya sudah siap, Ibu mempersilahkan Mbak Widya untuk menceritakan masalah apa sih yang pengen Mbak Widya ceritakan sampai Mbak Widya tuh sampai membawa Mbak Widya itu ke proses konseling ini. Baik Ibu, masalah yang ada di diri saya mengalami trauma nyebrang di saat saya kelas 3 SMP. Pada saat itu saya berjalan kaki jajan gitu sama teman saya berdua. Nah di situ saya mau menyeberang, di situ kanan kiri itu menurut saya udah gak ada dan jauh, gak ada motor, gak ada mobil posisinya. Tapi tiba-tiba pas saya mau menyeberang itu tiba-tiba saya keserempet sampai saya juga terluka dan teman saya juga terluka. Dan di situ saya takut untuk menyeberang. Pada saat ini juga detik ini, makanya saya kalau misalkan menyeberang itu saya ada takut di diri saya sendiri, terus saya nggak berani untuk menyeberang sendirian. Kalau misalkan saya sama teman pun, saya yang bakal membantu teman saya, takutnya saya yang takut sendirian untuk menyeberang. Baik, Ibu paham apa yang Mbak Widya rasakan. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin Mbak Widya ceritakan? Silahkan diceritakan kembali. Ya Ibu, jadi saya sudah mencari tahu solusi yang ada di diri saya tuh biar trauma itu akan lepas tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah saya jalankan, kayak saya coba-coba nyebrang sendirian di jalanan yang agak besar gitu, tapi tetap diri saya tuh takutnya tuh takut kejadian saya bakal keserempet lagi, saya bakal ketabrak lagi gitu Ibu. Waktu itu juga waktu kelas 1 SMA saya pernah mencoba, dan disitu saya belum bisa Ibu, kayak saya masih butuh pertolongan orang lain untuk nyebrang gitu. Tapi untuk sekarang
trauma, tapi kalau untuk saya di jalanan yang gak besar, saya alhamdulillah udah bisa ibu. Saya bakal bisa menyeberang, tapi kalau di jalanan besar itu saya belum tentu bisa, masih takut yang ada di dalam diri saya. Baik, Ibu paham. Ada lagi yang ingin Mbak Widya ceritakan? Ya ibu, jadi saya kesini itu pengen tahu nih dari ibu cara biar saya itu bisa nyebrang dan gak ada rasa takut buat diri saya sendiri gitu. Dia bisa menyeberang sekiranya di jalan gang-gang kecil dulu. Kalau misalnya Widya udah lancar di gang-gang kecil, Widya bisa ke gang yang sedang. Itu terus Widya lakukan. Maksudnya kayak dalam hati Widya tuh Widya bisa ngomong kayak, ayo Widya, kamu pasti bisa, kamu udah gede, masa kamu kalah sih sama anak kecil karena nggak bisa nyebrang doang. Udah di gang sedang Widya bisa, baru Widya di gang yang istilahnya di jalan raya yang besar. Di situ Widya bisa mencoba lewat zebra cross dulu. Widya cari mana nih zebra crossnya, kan zebra cross kan emang untuk tempat orang menyeberang. Atau Widya bisa pakai jembatan penyeberangan orang, di situ kan masih ada JPO. Nah, Widya mulai dari situ aja dulu. Nanti kalau Widya udah terbiasa, Widya baru mencoba untuk yang kalau misalkan di luar zebra cross atau JPO tersebut. Ibu, nanti akan saya coba. Baik Widya, Ibu paham apa yang Widya sampaikan tentang Widya itu trauma untuk menyeberang. Ibu paham setiap orang itu pasti memiliki trauma yang berbeda-beda. Salah satunya kayak Widya nih, Widya trauma untuk menyeberang. Ibu yakin kok kalau misalkan Widya itu mau belajar menghilangkan rasa trauma Widya terhadap nyebrang, Widya itu nggak akan takut nyebrang lagi. Jadi kayak Widya tuh bisa mencoba loh. Widya tuh berpikir kalau bahwa tuh kayak, ayo Widya tuh udah gede, Widya bukan anak kecil lagi, masa kalau misalkan nyebrang harus diseberangin. Widya tuh harus nyoba kayak, pokoknya gue harus belajar nyebrang, gimana pun caranya gue harus bisa nyebrang. Widya tuh punya target, maksudnya kayak berapa bulan targetnya tuh Widya udah bisa nyebrang gitu. Nah, Oh, iya baik ibu, terima kasih banyak ya ibu. Kalau Widi boleh minta saran dari ibu, bagaimana ya bu baiknya? baik Widya, Ibu akan membantu Widya menghilangkan pikiran negatif Widya dan memberikan pikiran positif untuk Widya agar Widya bisa belajar menyeberang. Gak harus ke gang-gang, gak harus langsung ke jalan raya kok. Widya bisa ke gang-gang yang kecil dulu. Widya coba nyebrang bolak-balik. Terus kalau misalkan Widya udah lancar nyoba nyebrang ke gang kecil, Widya ke gang yang sedang. Widya bolak-balik itu terus dari gang kecil ke gang sedang. Nah, terakhir Widya bisa mencoba di gang yang besar, maksudnya kayak jalan raya. Tapi kan di jalan raya itu pasti ada zebra cross. Widya bisa nyebrang di situ. Widya bisa nyebrang lewat zebra cross tersebut. Kalau misalkan ada zebra cross, adanya JPO, jembatan penyeberangan orang, Widya bisa naik ke situ. Kalau emang Widya belum bisa ke jalan raya, Widya bisa naik ke jembatan penyeberangan orang dulu. Nanti kalau Widya udah mulai nekat mau mencoba, Widya lewat zebra cross. Nanti juga lama-lama Widya bisa nyebrang gitu. Semua juga butuh proses. Ibu tahu semua butuh proses. Cuman dari Widyanya sendiri itu juga harus belajar. Mau sampai kapan Widya nggak bisa nyebrang? Toh juga nanti kan kalau misalkan Widya punya anak kan pasti kan anaknya minta nyebrangin Widya dong. Gak mungkin Widya minta nyebrangin anaknya gitu ya menurut Ibu. Bagaimana Widya? Apakah Widya sudah paham? Ya ibu,
alhamdulillah udah bisa paham, terus bisa nanti Widi praktekin kalau misalkan Widi lagi di jalan raya atau lagi di jalanan itu bisa menjelaskan. Baik Widya, ya apakah dari Widya selama menjalankan proses konseling ini sudah merasa tenang dan merasa yakin? Alhamdulillah aku merasa tenang, gak kayak kemarin tuh Widi pengen kesini tapi waktunya tuh kayak kosong, makanya hari ini kesini dan alhamdulillah sudah dapat kesimpulan dari trauma yang Widi alami. Baik Widya, baik jika Widya sudah merasa tenang dan yakin adanya proses konseling ini, Ibu akan mengakhiri proses konseling ini. Namun nanti Ibu tunggu kabar dari Widya gimana perkembangan Widya ya. Widya juga harus memberikan informasi kepada Ibu dengan cara menghubungi Ibu. Misalkan kayak Ibu, Widya udah bisa ini gitu ya Widya. Jika Widya sudah paham, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri proses konseling ini supaya proses konseling yang tadi itu diberikan manfaat yang bisa Widya tangkap, dan Widya juga bisa cepat dapat perkembangan atas masalahnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Widya sudah mempercayakan Ibu dan datang ke sini tanpa ada rasa dorongan dari siapapun. Ya Ibu.